Pemirsa, hari ini Mahkamah Konstitusi akan mengumumkan putusan atas gugatan usia Capres-Cawapres. Semua mata tertuju pada Mahkamah Konstitusi. Apabila MK mengabulkan permohonan ini, MK dianggap mengabaikan prinsip open legal policy. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif yang independen sedang diuji. Untuk pembahasnya sudah hadir bersama kami di studio pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat pagi, Mas Ferry. Pagi, Mbak Eva. Ya, selain Mas Ferry di studio sudah bergabung juga bersama kami melalui sambungan Zoom Marwar Arsyad, mantan hakim MK. Selamat pagi, Pak Maru. Selamat pagi Mbak Eva. Baik. Saya akan ke Pak Ferry, Mas Ferry terlebih dahulu ya. Mas Ferry, sebelumnya ada statement dari Ketua MK Anwar Usman. Saya bacakan ya, tidak semua putusan hakim memuaskan semua pihak, pro kontra pasti ada. Kemudian juga sempat singgung banyak pemimpin muda di dunia kok, dan juga menyontohkan Nabi Muhammad menunjuk Muhammad Al-Fatih. Apakah Anda membaca ini sebagai kode? Ya, Mas Ferry? pertama tidak hanya sekedar kode, tapi kami juga di hukum tata negara itu melihatnya sebagai pelanggaran etik. Tidak wajar seorang hakim membahas sesuatu topik yang sesungguhnya berkaitan dengan substansi perkara yang sedang ditangani. Ya, walaupun tidak langsung, tapi itu publik bisa melihat itu menyinggung substansi perkara, dan itu pasti melanggar etik. Kedua, kalau dilihat apa yang beliau sampaikan tidak memuaskan semua pihak, ya pasti benar kan, namanya ada berbagai pihak di Mahkamah Konstitusi, tentu tidak akan bisa dipuaskan. Tapi yang dilihat publik bukan soal tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan, tapi sejauh mana keadilan bisa ditegakkan oleh peradilan. Nah, di titik tertentu lumrah dipahami bahwa kalau Mahkamah Konstitusi memutuskan sesuatu harus menghormati putusannya yang terdahulu. Publik luas saja, kita ini semua dituntut untuk taat dan patuh putusan MK. Kok MK-nya sendiri tidak taat dan patuh putusannya sendiri? Kan jadi aneh. Putusan MK itu mengatakan hal-hal yang berkaitan dengan open legal policy diserahkan ke pembentuk undang-undang. Kalau kita cermati pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, bunyinya kan jelas. Syarat-syarat menjadi calon presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Artinya open legal policy, selagi perintahnya diatur lebih lanjut dengan atau dalam undang-undang, itulah yang maknanya open legal policy. Konstitusi menyerahkan, mendelegasikan pembentukan lebih lanjut soal hal yang ditentukan itu ke dalam pembentukan undang-undang. Nah, MK mengatakan kalau konstitusi sudah bilang begitu, kami serahkan saja ke pembentuk undang-undang. Dan itu selama ini konsisten, kecuali satu putusan ya. Ya, sebelumnya 7 kali konsisten ya. Konsisten. Hanya satu yang Hanya tidak konsisten. satu, hanya. Baik, kita langsung sapa Prof. Marwarar. Prof. Ya, selamat siang. Selamat pagi. Iya, selamat pagi Prof. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Ferry bahwa yang disampaikan oleh Ketua MK ini bukan hanya sekedar kode, tetapi juga melanggar etik. Nah, sebagai mantan hakim MK, Anda sepakat dengan ini, Prof? Ya, saya kira itu menjadi pesan utama daripada kode etik hakim MK itu, bukan hanya dia mencoba menampilkan dirinya memang benar-benar imparsial, independen, tetapi juga harus menimbulkan kesan percaya kepada masyarakat sedemikian rupa sehingga komentar-komentar yang mendahului satu putusan tidak boleh seharusnya dilakukan MK, apalagi indikator itu bisa kita lihat dari apa yang diucapkan itu dalam kerangka mempersiapkan masyarakat menerima satu putusan yang sudah berada di dalam benak seorang hakim MK itu. Tetapi meskipun demikian, saya kira memang di dalam pengambilan keputusan belum tentu seorang ketua MK itu yang memiliki hak dan kewenangan yang sama dengan seluruh hakim MK yang lain, tentu saja tidak bisa dia merepresentasikan secara mutlak keseluruhan pandangan atau sikap dari MK itu. Tetapi memang secara kelembagaan ketua MK itu akan dilihat sebagai panutan atau contoh. Oleh karena itu di dalam kode etik, kalau ada kepentingan sedikit pun atau kepentingan keluarga yang berkaitan dengan perkara itu, sebabnya dikatakan mengundurkan diri daripada proses pengambilan keputusan atau persidangan perkara tersebut sepanjang masih dipenuhi quorum 7 orang hakim di MK
sedemikian rupa. Saya kira ini yang tidak banyak hakim yang menjaga independensi dan terutama imparsialitas itu. Karena inilah sebenarnya jaminan terhadap keadilan yang akan diberikan oleh putusan-putusan hakim itu, bahwa masyarakat percaya kalau hakim itu tidak dipercaya lagi akan mampu untuk netral, imparsial, itu akan merontokkan sistem hukum dan peradilan itu sendiri. Kalau kita perhatikan misalnya di dalam Statuta Roma tentang International Criminal Court, kita bisa memindahkan satu proses sidang dari satu negara begitu karena memang sistemnya sudah kolaps. Kolaps itu artinya tidak mampu mempertahankan apa yang dikatakan tadi, imparsialitas itu, dan tidak mau juga mempertahankan itu. Itu dua ukuran yang menyebabkan kalau di dalam International Criminal Court pelanggaran HAM itu bisa kita pindahkan ke Mahkamah Internasional. Oleh karena itu, hakim-hakim Indonesia, ya bukan hanya MK, harus mencoba memberikan suatu tingkat kepercayaan kepada masyarakat bahwa dia memang adalah netral, imparsial, karena dia diberikan independensi yang tidak boleh dicampuri dan lain sebagainya. Termasuk komentar-komentar itu harus dihindarkan seperti yang kita lihat itu. Baik, Prof. Kalau tadi sampaikan oleh Prof soal kepercayaan, Mas Ferry, sebelumnya MK kan sudah sebut bahwa open legal policy, tetapi ada putusan usia pimpinan KPK ini, apakah menjadi celah juga inkonsistensi dari Mahkamah Konstitusi? Ya, MK sedang membangun dua putusan saja, karena selama ini sudah sepakat open legal policy, tiba-tiba mendekati perkara ini ada satu putusan perantara, putusan perkara nomor 112 soal pimpinan KPK, yang kurang lebih bunyinya batas usia menjadi pimpinan KPK tetap 50 tahun, tapi ditambah frasa atau pernah berpengalaman menjadi pimpinan KPK. Nah, semua orang bisa memahami ada indikasi jangan-jangan perlakuan yang sama juga akan diterapkan untuk syarat menjadi presiden. Usia tetap 40 tahun, tapi ada frasa tambahan, yaitu atau pernah berpengalaman menjadi penyelenggara negara atau kepala daerah. Nah, ini kan jembatan betul ya, semacam itu. Sebabnya kita semua bilang ini kayaknya sedang membangun karpet merah untuk anak sendiri begitu ya, atau ponakan ketua MK lah. Nah, menurut saya juga harus dibaca detail putusan 112 itu. Di dalam putusan 112 itu diperbolehkan MK menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan open legal policy sepanjang terpenuhinya intolerable injustice. Ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi lagi. Dan kalau kita paham betul hukum, terutama ketatanegaraan, ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransikan itu kan soal pelanggaran HAM berat. Ya. Syarat menjadi presiden bukan pelanggaran HAM berat dengan pembatasannya. Kalau dibaca konstitusi, syarat menjadi presiden itu termasuk ke kamar HAM yang dapat dibatasi menurut pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang perlu Mahkamah perjelas ya dalam putusannya nanti, bahwa syarat menjadi presiden ini sudah ditentukan sebagai open legal policy dan dia tidak berkaitan dengan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Jadi jangan MK buat yang aneh-aneh, karena semua mata akan melihat ini akan berkaitan dengan ketua MK yang merupakan paman Gibran, dan partai yang mengajukan permohonan adalah PSI yang ketua umumnya adik Gibran. Pihak terkait di depannya adalah pemerintah yang merupakan pemerintahan Presiden Jokowi yang merupakan ayah Gibran. Semua bicara soal Gibran dan yang berperkara adalah Gibran semua, minimal keluarganya. Makanya timbul sindiran di publik, jangan-jangan ini peradilan disidangkan di Mahkamah Konstitusi yang kepanjangan sudah diubah menjadi MK, Mahkamah Keluarga. Baik, menarik juga publik menggunakan istilah itu ya, Mahkamah Keluarga. Mas Ferry, ada juga soal tadi kita simak ya, Bang Rey sampaikan kemungkinan prediksi dari Bang Rey adalah menambahkan frasa pernah menjadi kepala daerah. Nah, apakah Anda sependapat dengan prediksi ini atau Anda punya prediksi lain?
Dugaan saya kalau MK ya dalam beberapa bulan belakangan ini kan menunda-nunda persidangan ya, yang semestinya sudah bisa diputus cepat. Dugaan saya memang sudah masuk intervensi tertentu dalam putusan dan bukan tidak mungkin memang akan penambahan frasa. Dan di titik itulah sebenarnya putusan ini menjadi tidak sehat. Proses demokrasi konstitusional kita terhambat hanya untuk memenuhi hasrat keluarga. Makanya saya merasa sudah ada kekuasaan despotik baru ya, kekuasaan sewenang-wenang yang memberikan jalan bagi keluarga untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Baik, Pak Marwarar, Prof, tadi Mas Ferry singgung soal plesetan ya dari Mahkamah Konstitusi menjadi Mahkamah Keluarga. Tanggapan Anda bagaimana terkait dengan dugaan konflik kepentingan dalam gugatan batas minimal usia Capres-Cawapres ini yang disebut oleh sejumlah pihak sangat tinggi konflik kepentingannya? Ya, jadi di dalam kode etik MK itu sangat intens sebenarnya penerapan atau pengaturan apa yang dikatakan sikap tidak berpihak itu sedemikian rupa sehingga kalau kita lihat itu di dalam ketentuan ketidakberpihakan itu kode etik Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaan dikatakan angka 5 huruf A itu dikatakan hakim tersebut kalau nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak dan itu menjadi suatu yang bisa ditunjukkan, dia juga merupakan alasan sebenarnya untuk mengundurkan diri dikatakan. Dan yang kedua, hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Itu juga di dalam angka 5 tentang prinsip ketidakberpihakan dikatakan harus hakim itu mengundurkan diri dalam proses persidangan seperti itu. Oleh karena itu sangat ketat itu, karena di dalam kode etik secara universal itu yang menjadi inti pokok bagaimana meningkatkan kepercayaan terhadap MK itu. Kalau kepercayaan itu sudah rontok, ya itu yang dikatakan bisa jadi apa yang dikatakan sistem hukum dan peradilan itu menjadi rontok juga. Kalau kembali tadi saya di dalam melihat ini, yang tidak mampu dijaga oleh MK itu, maka dia akan menjadi suatu awal daripada sistem hukum dan peradilan yang kolaps ke depan itu. Kalau ini terjadi, kemana lagi kita? Kalau di dalam HAM, tindak pidana HAM itu, kalau misalnya kita sudah mensahkan itu International Criminal Court Statute itu statuta Rom, kita bisa bawa ke ICC. Tapi kalau seperti ini kemana? Inilah yang menyebabkan sangat penting menjaga kepercayaan terhadap hakim-hakim itu, terutama hakim MK itu, karena tidak ada lagi yang bisa menjadi andalan untuk memperbaiki kalau ini semua tidak bisa dijaga. Ferry, lagi-lagi soal kepercayaan publik terhadap MK tadi ditegaskan kembali oleh Prof. Marwarar, tapi publik sudah terlanjur distrust, sudah terlanjur trust isu nih Mas Ferry. Meskipun Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan bahwa tunggu dulu nih putusan MK kan belum dibacakan, tetapi sejumlah pihak memprediksi bahwa MK akan tidak konsisten. Apakah ini menunjukkan bahwa memang sudah tidak percaya dengan MK? Ya, ini salah satu kondisi yang berulang di MK ya, setelah kasus Pak Akil Mokhtar dan segala macamnya soal trust isu MK. Dan bagaimana kita dituntut untuk sabar dan percaya MK kalau ini ibarat pertandingan bola, ini wasitnya kita ketahui berat sebelah begitu ya, penjaganya, keamanan dan semua pihak yang menyelenggarakan pertandingan sudah tidak memperlihatkan indikasi independennya. Jadi sulit juga kita sebagai orang yang melihat, publik yang akan merasakan dampak putusan ini disuruh sekedar percaya, bersabar begitu ya. Sementara di depan mata memang syarat-syarat untuk percaya itu tidak ada. Bagaimana orang, sekali lagi saya ulang, bisa percaya kalau di depan itu adalah pamannya Gibran, partai yang mengajukannya adalah partai yang diketuai adik Gibran, sementara pihak termohon adalah ayahnya Gibran, dan yang akan merasakan dampaknya adalah Gibran. Jadi seolah-olah kita ini semua ngekos di Republik ini dan memenuhi hasratnya keluarga Presiden Jokowi. Jadi kalau sudah bicara trust itu kan harus dilihat juga bagaimana Mahkamah Konstitusi membangun trust.
Bagaimana kita trust dengan Ketua MK yang sebelum putusan sudah bicara betapa pentingnya Republik ada pemimpin muda. Semua orang akan mengaitkan ke sana. Jadi tidak baik juga kalau kita sebenarnya dipaksa untuk berpositif thinking, tapi yang terjadi sangat negatif gitu ya. Nah, bagi saya ini perlu dikoreksi. Tadi misalnya Prof. Maru bicara soal betapa pentingnya kode etik. Ini di MK juga ada masalah. Bahwa di MK harusnya ditegakkan kode etik, tidak hanya kode etik MK, tetapi kode etik yang dipahami seluruh hakim di seluruh dunia. Misalnya Bangalore Principle ya, prinsip-prinsip kode etik hakim seluruh dunia. Ini kan sudah jelas melanggarnya. Tapi bagaimana kita mau lapor? Mahkamah Kehormatan MK saja sampai sekarang kosong orangnya. Jadi seolah-olah MK itu dibiarkan sesat, lagi menyesatkan, tetapi kemudian tidak ada kemudian yang bisa membenahi jalan-jalan ini. Iya, tetapi kan Mas Ferry, Hakim MK ada 9. Apakah sudah pasti karpet merah tergelar untuk Gibran Rakabuming Raka? Kalau menghitungnya secara sederhana memang akan terlihat masih ada potensi. Tapi bagaimana kalau komposisinya 4-4 di antara para hakim? Maka menurut tradisi di MK, yang mulia Prof. Maru menurut saya akan lebih paham soal ini. Maka putusan terakhir sangat ditentukan oleh ketua. Belum lagi pimpinan persidangan itu adalah ketua. Bahkan ketua bisa menentukan atau mempengaruhi kapan proses persidangan. Ya, mungkin dengan menunda RPH dan segala macamnya. Jadi kalau kita baca Undang-Undang 28 tahun 99 ya, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 28 itu bicara soal penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme ini. Nih. Nah, di dalam undang-undang itu kalau kemudian ada relasi ya ke atas, ke bawah, ke samping gitu ya, yang berkaitan dengan keluarga, relasi darah kah, relasi perkawinan kah, maka mereka akan memilih untuk mundurkan diri. Nah, ini kok tidak dipatuhi? Apakah MK tidak baca undang-undang soal nepotisme ini, atau memang nepotisme sedang dihidupkan di sentral paling penting konstitusi kita, yaitu Mahkamah Konstitusi? Baik, Prof. Maru tadi sampaikan oleh Mas Ferry tidak mundur, Ketua MK tidak mundur dalam gugatan ini. Sebetulnya seberapa penting sih, seberapa signifikan peran Ketua MK dalam memutuskan gugatan perkara? Ya, jadi kalau kita perhatikan atau melihat pengalaman kita, seorang ketua MK itu memang dilihat dari bobot keilmuan juga salah satu ukurannya, yaitu kemampuan dia mempengaruhi di dalam proses musyawarah itu. Sehingga meskipun misalnya seorang ketua itu hanya seperti atau semacam moderator di dalam pengambilan keputusan itu, tetapi dia tidak memiliki perbedaan kualitas daripada hak dan kewajibannya. Tetapi kalau misalnya dalam hal tertentu seorang hakim berhalangan sehingga tinggal 8, maka ketika suara itu 4-4 di dalam tradisi MK itu, maka bobot itu akan diberikan bobot lebih kepada suara seorang ketua MK, sehingga dalam keadaan posisi 4-4, maka yang dikatakan putusan mayoritas adalah putusan 4 orang hakim di mana seorang ketua MK itu berada. Barangkali sebenarnya ini adalah tradisi-tradisi yang terlihat di MK-MK di dalam perkembangan awal dan sampai sekarang di Eropa masih dipergunakan seperti itu. Tetapi tentu saja jalan keluar dari suatu kebuntuan angka yang sama di dalam sikap dan pengambilan keputusan harus ada jalan keluarnya, dan jalan keluar itu yang terlihat dan masih dipergunakan. Oleh karena itu, ya ada bobot lebihnya daripada seorang ketua itu, meskipun kita mengatakan dia adalah seorang moderator. Kelebihan ketua tentu saja kalau dia memiliki keilmuan yang lebih daripada anggota, dan dia bisa mempengaruhi proses pengambilan keputusan melalui apa yang dikatakan pengetahuan hukum konstitusi yang sangat mapan, yang tidak dimiliki oleh semua, misalnya secara rata oleh hakim MK itu. Di situ barangkali gambaran yang dalam sejarah MK itu kemampuan daripada seorang Jimli Asidiki, meskipun kita memiliki hak yang sama, tetapi dia punya kompetensi, dia juga akan bisa mempengaruhi kita, dan kita akan melihat kepada
apa yang diungkapkan di dalam pendapatnya berdasarkan ukuran-ukuran keilmuan di bidang hukum konstitusi. Saya kira ini kelebihan daripada seorang ketua itu, saya kira. Tetapi di luar itu, dia adalah seorang hakim yang memiliki hak dan kewajiban yang sama secara konstitusi. Saya kira demikian Mbak Eka yang Baik. bisa saya tambahkan. Baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.